teman-teman, kembali lagi bareng saya Mita Janti. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan teori social learning. Tapi kali ini tokohnya berbeda. Siapakah dia? Yuk kita simak penjelasan dari video berikut ini. Martin Seligman adalah seorang psikolog, pendidik, dan penulis yang lahir di Albany, New York, Amerika pada tanggal 12 Agustus 1942. Seligman merupakan promotor yang kuat dalam komunitas ilmiah tentang teorinya yaitu psikologi positif dan kesejahteraan. Martin Seligman merupakan pionir dalam bidang positif psikologi dan kebahagiaan. Psikologi positif Seligman berawal dari premis bahwa manusia itu pada dasarnya happy dan ilmu psikologi hadir sekedar untuk menguatkan perasaan positif tersebut. Seligman berpendapat bahwa ada 3 cara untuk bahagia. Yang pertama yaitu have a pleasant life or life of enjoyment, yaitu milikilah hidup yang menyenangkan dan dapatkan kenikmatan sebanyak mungkin. Yang kedua yaitu have a good life or life of engagement, terlibatlah dalam pekerjaan dan hubungan atau kegiatan yang membuat kita mengalami flow. Dan yang terakhir adalah have a meaningful life or life of contribution. Milikilah semangat melayani, berkontribusi, dan bermanfaat untuk orang lain atau makhluk lain. Merasa hidup kita memiliki makna yang lebih tinggi dan lebih abadi daripada diri kita sendiri. Faktor-faktor kebahagiaan. Seligman dalam bukunya yang berjudul Authentic Happiness, Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment membedakan kebahagiaan yang bersifat sementara dengan kebahagiaan yang menetap. Ia menyatakan bahwa kebahagiaan yang menetap merupakan kontribusi dari circumstance atau keadaan dan voluntary control, kendali secara sadar seseorang. Ada 8 faktor eksternal yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang, namun tidak semuanya memiliki pengaruh yang besar. Di antaranya yaitu: pertama, uang. Keadaan keuangan yang dimiliki seseorang pada saat tertentu menentukan kebahagiaan yang dirasakannya akibat peningkatan kekayaan. Individu yang menempatkan uang di atas tujuan yang lainnya akan cenderung menjadi kurang puas dengan pemasukan dan kehidupan secara keseluruhan. Kedua, pernikahan. Pernikahan memiliki dampak yang jauh lebih besar dibandingkan uang dalam mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Individu yang menikah cenderung lebih bahagia daripada mereka yang tidak menikah. Namun, jika istri merasa tidak bahagia dalam rumah tangganya, ia memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih rendah dibandingkan mereka yang bahkan tidak menikah. Ketiga, kehidupan sosial. Individu yang memiliki tingkat kebahagiaan tinggi umumnya memiliki kehidupan sosial yang memuaskan. Keempat, yaitu kesehatan. Kesehatan yang dapat berpengaruh terhadap kebahagiaan adalah kesehatan yang dipersepsikan oleh individu atau kesehatan subjektif, bukan kesehatan yang sebenarnya dimiliki atau kesehatan objektif. Kelima, yaitu agama. Individu yang religius lebih bahagia dan lebih puas dengan kehidupannya dibandingkan individu yang tidak religius. Keenam, yaitu emosi positif. Individu yang mengalami banyak emosi negatif akan mengalami lebih sedikit emosi positif dan sebaliknya. Yang ketujuh, yaitu usia. Kepuasan hidup meningkat perlahan seiring dengan usia. Dan yang terakhir, 8, yaitu pendidikan, iklim, ras, gender. Keempat hal ini memiliki pengaruh yang tidak terlalu besar terhadap tingkat kebahagiaan
kebahagiaan seseorang. 3 faktor internal yang berkontribusi terhadap kebahagiaan, yaitu kepuasan terhadap masa lalu, optimisme terhadap masa depan, dan kebahagiaan pada masa sekarang. Walter Mischel, psikolog Amerika kelahiran Wina, Austria pada 22 Februari 1930 yang mengkhususkan dari dalam teori kepribadian dan psikologi sosial. Teori kepribadian Mischel menilai bahwa bukti empiris menunjukkan terdapat keragaman perilaku manusia. Situasi ini disebut dengan paradok konsistensi atau konsistensi paradok. Secara intuitif, perilaku manusia relatif konsistensi. Prediksi perilaku. Kepribadian memiliki stabilitas yang bersifat temporer karena perilaku memperlihatkan beragam dari satu situasi ke situasi yang lain. Sistem kepribadian afektif kognitif. Sistem ini merupakan penyebab keragaman perilaku seseorang dalam situasi yang berbeda. Walaupun sifatnya relatif stabil untuk waktu yang cukup lama, pola kompleks dan luas dari keragaman tingkah laku menjadi penanda perilaku kepribadian. Variabel-variabel situasi. Mischel yakin bahwa pengaruh variabel-variabel situasi dan sifat pribadi relatif dapat ditemukan dengan mengamati bermacam-macam respon seseorang dalam situasi-situasi tertentu. Unit-unit afektif kognitif. Yang pertama yaitu cara pengkodean. Cara pengkodean merupakan cara manusia untuk mengonstruk dan mengkategorikan informasi. Yang kedua yaitu kompetensi dan rencana pengaturan diri, yaitu apa yang dapat mereka lakukan dan strategi-strategi untuk melakukannya. Yang ketiga yaitu ekspektansi dan keyakinan, yaitu konsekuensi yang diperkirakan akan muncul dari tindakan-tindakan seseorang. Keempat adalah tujuan dan nilai yang dianut, dan yang kelima respon-respon kognitif.